kita mengenal bagaimana masa reproduksi pada hewan ternak kesayangan kelinci. Kita lihat bersama, jenis kelinci ini sudah memiliki, nah ini indukan ya, indukan yang mana anak dari kelinci tersebut itu dalam usia 1 minggu. Kelinci memiliki masa reproduksi yang tinggi karena dapat dibudidayakan atau dikawinkan kapan saja setelah kelinci itu dewasa. Waktu buntingnya seekor kelinci juga sangat pendek, antara 30 sampai 32 hari saja. Dalam 1 tahun, seekor induk kelinci dapat melahirkan 6 sampai 8 kali dengan jumlah anak per kelahiran 6 sampai 8 ekor. Jika akan digunakan atau dimanfaatkan hewan kesayangan, kita dapat membeli kelinci yang berumur 1 bulan sampai 2 bulan seperti ini. Kelinci ini umurnya 1 bulan ya. Nah ini juga sangat baik sekali kalau kita ingin membelinya. Untuk apa? Untuk memperkecil resiko kematian dari kelinci tersebut. Berikutnya kita juga akan mengenal penyakit-penyakit yang ada pada kelinci. Pada sebuah budidaya tentunya tidak luput dari penyakit pada hewan ternak kesayangan. Pada umumnya kelinci sering mengidap 6 jenis-jenis penyakit. Antara lain yang pertama adalah mata bengkak atau pasteurelosis, yaitu infeksi saluran air mata yang ada pada kelinci tersebut. Kemudian yang kedua, kita juga perlu mengenal juga penyakit pada kelinci berupa tungau telinga atau telinga berkerak atau kita sebut juga dengan telinga bau. Ini juga salah satu dari penyakit pada budidaya ternak kelinci. Yang ketiga, jamur kulit, yang mana berwarnanya bintik-bintik merah pada kulit dan bulu tebal seekor kelinci. Tetapi kita juga bisa untuk membunuh jamur kulit itu agar tidak merusak budidaya kelinci. Berikutnya anak-anak, kita akan mengenal juga penyakit pada kelinci yang keempat, yaitu bola rambut. Akibat dari pola makannya atau jenis makanan yang mereka makan salah, maka bola rambut akan nampak ketika kelinci buang kotoran pada anusnya. Kemudian yang kelima adalah kanibal. Kita perlu mengetahui ya anak-anak, kelinci yang baru saja melahirkan seperti tampilan ini akan sangat-sangat cemas induknya karena bisa diganggu oleh predator lain. Predator lain dari kelinci itu seperti tikus, kucing, anjing, dan juga musang. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah gigi yang tumbuh berlebihan. Kelinci yang giginya akan terus-menerus tumbuh menjadi kesulitan apabila terus-menerus menggerakkan giginya. Karena proses makannya ini juga akan kaya serat sehingga kelinci ini akan mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal. Budidaya ternak kesayangan kita juga perlu mengetahui sarana dan prasarana bahan alat yang kita butuhkan. Di antaranya adalah tempat kandang dulu. Kandangnya seperti ini. Kandang boleh terbuat dari kayu, boleh terbuat dari bambu maupun kombinasi antara bambu, kayu, dan besi baja atau kawat. Kemudian yang kedua juga kita perlu persiapkan adalah tempat makan. Tempat makannya dan sekaligus tempat minum. Tempat makannya itu, kemudian untuk tempat minumnya adalah paralon tadi ya, yang mana sudah termodifikasi agar bisa dijangkau oleh kelinci tersebut. Berikutnya anak-anak, kita juga perlu mempersiapkan juga pembersih kotoran atau tempat kotoran itu nanti muaranya kemana. Ya, seperti yang kita lihat bersama, kotoran kelinci akan bermuara seperti yang tampil pada layar atau pada tayangan berikut. Ya, ini kita bisa lihat bersama ya. Jadi kemiringannya juga perlu kita tata, kemudian juga perlu kita siapkan air, selang atau
pembersih sapu untuk menggiring kotoran dan urin dari kelinci tersebut agar bisa menyatu ke satu muara, titik muara gitu ya, namanya titik muara. Seperti yang tertera pada video berikut. Baik, untuk berikutnya perawatan, pencegahan, dan kebersihan dari kandang budidaya ternak kesayangan perlu kita perhatikan agar ternak kesayangan yang akan kita pelihara tidak mengidap penyakit. Sehubungan dengan masalah kesehatan pada ternak kesayangan, kita dapat memperhatikan hal berikut. Yang pertama adalah lahan yang kita buat untuk budidaya ternak kesayangan atau kelinci. Bagaimana kita harus mensurvei lahan tersebut yang jelas bebas dari penyakit, bersih dan bebas dari penyakit. Yang kedua, kandang harus kuat, kandangnya harus kuat sehingga tidak mudah hewan kesayangan kita itu jatuh atau terpelosok. Kemudian kandang harus aman dan nyaman, jaraknya harus nyaman, tidak terlalu berhimpit. Itu termasuk salah satu dari masalah dari kesehatan ternak kesayangan. Kemudian yang ketiga, periksa kesehatan ternak yang baru dibeli. Jika kalian membeli ternak kesayangan, maka perlu kita ketahui tanda-tanda dari ternak kesayangan tersebut. Apakah ternak kesayangan tersebut sehat, segar, ataukah ternak kesayangan tersebut perlu untuk diobati. Yang keempat, jaga kandang dan lingkungannya agar tidak lembab dan bebas dari genangan air, serta cahaya matahari bisa masuk ke kandang tersebut. Kemudian yang kelima, lakukan penyemprotan disinfektan secara rutin dan berkala pada sudut dan setiap kandang. Dan anak-anak yang terakhir, yang keenam, lakukan vaksinasi secara teratur dan berkala agar hewan atau ternak kesayangan kita tetap sehat dan mantap untuk kita lihat dan kita budidayakan. Demikian video tentang memahami kebutuhan dan karakteristik budidaya ternak kesayangan kelinci. Semoga bermanfaat dan kita menjadi calon peternak-peternak tangguh, peternak-peternak hebat di tempat tinggal kita masing-masing. Salam prakarya.